Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita kitab Nailur Raja, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang hadas. Ada berapa yang diharamkan? Ada 4 ya. Yang pertama ya, melakukan sholat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga menyentuh mushaf. Yang keempat membawa mushaf. Itu yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Adapun yang diharamkan bagi orang junub ada berapa? Ada 6. Yang pertama melakukan sholat, yang kedua tawaf, ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima berdiam diri di masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, wa yahrum bil haidi asyaratu asya. Dan yang diharamkan bagi orang yang haid ada 10 perkara ya. Ini kita walaupun laki-laki nggak haid, minimal sebagai suami wajib tahu ya. Karena kewajiban suami itu bukan sekedar ngasih nafkah, ngasih duit, tapi juga wajib memberikan dan mengajarkan ilmu agama ya. Yang udah kawin tuh ya. Siapa di sini? Rizky tuh ya. Alhamdulillah istrinya tiap minggu ngaji, malam Sabtu juga ngaji. Nggak tahu datang nggak datang. Ya nggak tuh. Nah, tukar sip sama Napisah ya. Ya. Artinya apa? Kewajiban kita tuh ngajak ngaji ya. Tuh, makanya jangan sampai tuh ya, kita punya istri kita nggak suruh ngaji, nggak nambah ilmu agama tuh ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, dosa yang paling besar, di antara dosa yang paling besar yang dikerjakan seorang manusia ketika keluarganya awam dengan ilmu agama. Nauzubillah. Itu ya. Ngeri. Makna daripada perkataan mu'alif an yahrum ya, ayyuhram juga bisa ya, atau haram ya, bisa babil haidi mulabasatu ahada asyara asya. Haram dengan sebab haid melakukan 11 perkara. Nah, ini dalam syarahnya ini ada 11 ya, ditambahin 1. Di matannya disebutkan cuma 10 ya. Kemudian kal haid fi ma dzukira an-nifas ya. Apa yang haram? Yang pertama as-shalah, melakukan salat ya. Yang kedua melakukan tawaf, sudah dibahas kemarin ya. Yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf. Yang keempat hamluhu, membawa mushaf. Yang kelima al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid ya. Kemudian wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa shaum, berpuasa, wa talaq, cerai, wal murur, dan melintas masjid in khafat talwithah, jikalau dia takut mengotori masjid ya. Apa yang pertama tadi? Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, bawa mushaf, berdiam diri di masjid, baca Al-Quran, puasa, talak, melewati masjid jika takut mengotori, wal istimta, yang terakhir bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar dan dengkul. Nah, itu bahasa kiasannya ya. 6 perkara tadi udah dibahas kemarin tuh ya. Nggak boleh ya, sampai kemarin qiraatul Quran ya, nggak boleh itu ya. Nah, adapun yang baru ini sini apa, termasuk yang diharamkan as-shaum, puasa ya. Orang haid nggak boleh puasa ya. Sebagaimana dalam hadis kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kata Sayyidah Aisyah dalam hadis yang sahih diriwayatkan, kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak mengkodok
sholat. Jadi orang haid nggak perlu kodok sholatnya. Kenapa? Karena pasti banyak ya. Kalau puasa kan cuman sehari, 2 hari, paling banyak seminggu gitu. Nah, kalau di kodok sholat, nah belum tentu ngerjain ya, syariat nggak mau memberatkan. Tuh, makanya puasa nggak diperintahkan di kodok. Nah, begitupun di sini dikatakan at-tolak. Nah, cerai ya, cerai. Ini buat anak-anak muda nih, khususnya nih yang udah pengen kawin ya, Agung, ya, Ilham, lagi tuh, Fajar, nengok dia tuh. Ya. Ini kayaknya emang duduknya disiapin kayaknya di sini ya. Yang kawin belum kawin, pengen kawin, formasinya disiapin ya. Nih ingat ya, cerai tulis ada 2, talak terbagi 2, talak sore ya, talak secara terang-terangan atau tegas, dan yang kedua talak kinayah, talak secara sindiran. Ya, kalau jelas yang sore itu mah udah umum ya, ane cerai ente, ane talak ente, itu jelas. Nah yang banyak ini yang apa, yang kinayah. Ya, lagi marah, lagi emosi, kata suaminya, pulang ke rumah orang tua lu. Nah, itu tuh bisa mengandung cerai itu. Ya. Tapi kalau yang namanya kinayah itu ala niyatil lafis ya, tergantung niat yang ngomong. Kalau misalnya dia nyuruh pulang ke rumah orang tua lu, ambilin gua nasi gitu misalnya gitu. Kan namanya kan bukan cerai kan gitu ya. Pulang ke rumah orang tua, misalnya apa gitu. Ya, itu belum tentu cerai, tergantung niatnya. Makanya si perempuan nanya, kalau misal kata nih ada laki-laki ngomong kalimat begitu. Ya, udah dah, haram gua sama lu lagi misalnya gitu. Tanya, haram apa nih, Bang? Ya udah cerai. Ah, dijelasin tuh sama dia. Jangan dibuat ngambang. Ya. Tanya, Bang, maksudnya apa? Tuh. Udah dah, mulai sekarang kita pisah kamar. Ya, kata lakinya. Maksudnya apa, Bang? Cerai. Enggak, pisah kamar. Yang sini panas, itu gak dingin gitu misalnya. Macam-macam lah ya. Pokoknya kalau seandainya nggak jelas, masuk kinayah, tergantung niat yang ngucapin. Gitu, ya. Nah, ini kadang-kadang si perempuannya nggak mau nanya. Ya, gitu. Ntar dah ketika misal kata udah lama, ini jatuh cerai nih, kata laki nanya, udah setahun baru ngomong sama Ustadz sebenarnya suami saya udah ngomong 30 kali begitu, misalnya gitu. Nah ini yang bahaya ini. Ya, makanya penting nih suami istri, Pak Sutri tahu ilmu tentang masalah cerai ya. Tuh. Jadi ada apa tadi? Sore sama kinayah. Di antaranya lagi apa ilmu tentang masalah cerai ya, kata ulama ya. Yang namanya cerai itu terjatuh baik orang itu ngomongnya serius atau ngomongnya bercanda ya. Bahkan nih ada yang lebih ekstrim nih ya, pendapat ulama walaupun nggak sepakat. Kalau orang nanya misalnya ya, sendirian aja, terus yang laki bilang iya malu masih bujangan misalnya gitu ya, masih jomblo, cerai tuh ya. Seorang yang sudah berstatus ya menjadi suami, dia bilang dirinya jomblo, bilang dirinya bujangan, bercanda, jatuh talaknya tuh ya. Hati-hati, walaupun nggak sepakat ya, tapi setidaknya ya menurut sebagian ulama talaknya sudah jatuh ya. Tak kalau jatuh talak bagaimana? Ada yang namanya masa iddah. Ini yang penting nih ya. Ini banyak banget zaman sekarang ya Allah ya. Perempuan di masa iddah kadang-kadang maaf ya, menor dandannya, jalan kemana-mana ya. Nggak ada jaga diri ya. Bahkan orang sekarang nggak malu-malu, baru sebulan diceraiin ada laki ngelamar. Nauzubillah. Nggak boleh ngelamar perempuan dalam masa iddah, dan perempuan juga kudu tahu nggak boleh dilamar di masa iddah. Ngasih kode aja jangan ya. Foto tangannya tanpa cincin, cekrek, cies, sama garis sekalian handphone iPhone-nya kelihatan, pamer. Tujuannya apa? Ngasih tahu nih ya. Kalau bahasa orang sekarang apa? Keras, namanya keras. Ya salam tuh.
Paham nggak mau nanti? Asik. Ngasih tahu nih gebetannya, dedemenannya, ya, bahwa aneh udah cerai sama laki aneh, baru banget sebulan. Akhirnya lakinya bilang, kata itu komen emoticon lope, biasa tuh. Oh ini bahaya hadirin ya. Tuh. Nauzubillah min dzalik ya. Tuh, gimana hidup mau berkah, gimana Indonesia mau maju? Toh semua orang udah jauh dari syariat Islam tuh ya. Banyak sekarang anak-anak yang lahir secara nggak sadar orang tuanya udah cerai, udah bukan pasangan suami istri. Ya, cerai sekali, terus nggak lama suaminya datang lagi baian, rujuk. Satu. Cerai 2 kali, nggak lama suaminya datang baian, rujuk. 2. Cerai 3 kali, ya. Suami baian, kemudian jatuh talak bain kubro, di mana si istri nggak boleh langsung balik lagi kepada siapa? Suami, kecuali itu istri dinikahi sama laki-laki lain. Ya. Nah ini ya, tuh. Jadi penting ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih selamat ya kita semua ya. Nah ini ya tolak ya. Apa sih tolak? Tolak itu dalam bahasa lugatan halul qaid, melepas ikatan. Ya, melepas ikatan ya. Jadi seorang suami atau seorang istri ketika sudah menikah, maka dia itu menjalin sebuah ikatan, bukan ikatan cinta, bukan ya. Menjalin sebuah hubungan. Jangan lagi samain ame masih bujangan, jangan. Ya. Jangan samain lagi sama masih perawan. Kemarin masih perawan enak, pulang kerja nongkrong di migacoan. Ya, ngantri sampai beduk isa tuh. Dari habis asar. Ya. Dia mau pulang jam 12 boleh, terserah perawan. Ya. Tapi kalau udah punya laki nggak boleh. Ya, ada suami yang mesti diurus, ada suami yang mesti dikasih makan, ada hati yang mesti dijaga. Biasa. Paham nggak mul? Mul, fokus mul. Gini-gini fokus ini. Ya, bener gak wajar? Ini orang kalau nikah, ya Jar, Rizky ya itu. Jadi kita jangan disamain. Mungkin masih zaman jomblo kita, ya postingan siapa mau kita lop-lopin gitu kan? Gitu Ki ya. Kalau sekarang nggak bisa Ki, udah bahaya itu. Masalahnya kan nih kalau di Instagram ini kan aplikasinya kan kalau kita nge-like kan bentuknya apa ya? Lope kan ya. Padahal sebenarnya kita mau like doang, kan beda. Kalau di Facebook ada love, ada like kan gitu ya. Ada senang, macam-macam tuh. Jadi jangan disamain, Faisal ya. Udah beda sekarang kita ya. Ada hati yang mesti dijaga tuh. Tuh, pahamin mau tuh, gak ngerti. Tuh besok orang dulu masih perjaka, masih bujangan, masih perawan. Kalau orang tanya, giaps, asik. Yeah. Orang tanya, ya, lagi di mana bang? Dulu kita jawab. Aneh lagi ini nih, ikut kajian Ustadz Anan Ataki. Yes. Gitu. Ya. Dulu, sekarang sebudah suami lagi ngapain Bang Rizky? Langsung blok gitu. Ada hati yang mesti dijaga. Ini karena ini ikatan, jangan disamain. Namanya masih jomblo, makanya kalau belum siap kawin jangan buru-buru kawin. Ini buru-buru banget. Mau kapan kawin? Besok Jumat, Masya Allah. Besok Jumat. Ya. Jangan samain deh, kudu siap tuh ya. Tuh. Jangan kita lepas tanggung jawab. Dulu kita masih bujangan, ya. Pulang kerja ke mana? Wah, jarah. Sampai Bogor tuh jarah. Dulu. Pulang jam 3 dah. Bikin posting kopi, kasih foto kopi, cekrek ya. Captionnya apa? Mau lihat?
ternyata yang pahit bukan cuma kopi, tapi hati ini juga masalah gitu. Tapi sekarang kopi itu telah bercampur dengan gula, yes. Jadi ada manis-manisnya. Gitu. Ya. Wa syar'an, menurut syara yang namanya cerai, ya, halu aqdin nikah bilafdz talaq wa nahwi, yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz cerai atau yang seumpamanya tuh. Ya nggak mesti aneh cerai, ente nggak mesti. Itu. Ada kalau orang Arab dulu namanya zihar, orang Arab dulu. Orang Arab dulu menyerahin bini, dia bilang begini, anti kadhahri ummi. Wahai istriku, engkau kayak ibu aneh. Ya, menyamakan istri dengan ibu berarti menyamakan statusnya. Ibu nggak boleh dikawinin. Kalau istri disamain dengan ibu, maka istri nggak boleh disetubuhin. Maka cerai. Kalau orang zaman dulu cerai. Nah, gimana kalau zaman sekarang? Zaman sekarang nama istilahnya zihar. Ya, hampir saya kalau mungkin lihat ya jarang ya orang kita bilang begitu. Karena bukan kebiasaan orang kita. Nah, seandainya ada orang melakukan zihar, menyamakan istri dengan orang tuanya, ya, tapi nanti pembahasan lebih detail lagi di babnya. Itu hukumannya yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak cerai enggak, cuman harus bayar kafarat. Ya, bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut dan ngasih makan 60 orang miskin. Itu ya. Jelas ya, itu cerai. Adapun murur, makna melewat. Nah, kalau kemarin kan apa hukumnya orang lewat ke masjid, orang junub boleh nggak? Boleh lewat dengan syarat pintu masjidnya ada 2 atau lebih, nggak boleh 1. Nah, sekarang ada orang haid, dia diharamkan lewat. Ya. Kenapa dikatakan di sini maknanya murur adalah ubur, melintasi. Wa huwa dukhul min bab wal khuruj min akhar, yaitu adalah masuk lewat satu pintu, keluar lewat pintu yang lain. Wal istimta' huwa an-nadhar wa lammas bil ha'ir bi syahwatin 'alal mu'tamad. Adapun makna istimta' adalah memandang, menyentuh tanpa penghalang dengan syahwat menurut pendapatnya yang mu'tamad. Wal maknanya anal asya, bahwasanya perkara-perkara allati itu haramu mulabasatu ahadiha, yang diharamkan mengerjakan salah satunya dengan sebab haid, hiya sittah, ada 6 perkara allati tuhramu alal junubi, yang diharamkan buat orang yang junub, wa arba'atun zaidah, dan 4-nya adalah tambahan. Apa itu tambahannya? Yang pertama puasa, yang kedua melewati atau melintasi masjid, inihtumila talwisuhu, jikalau ada kemungkinan dimungkinkan mengotorinya. Jadi kalau orang yang junub nggak boleh berdiam. Nah, kalau orang haid lewat aja nggak boleh. Tapi kalau dia takut ketika lewat ada tetesan darah yang jatuh, berarti kalau seandainya dia lewat nih orang yang haid ke masjid, dia nggak takut jatuh karena mungkin udah pakai pembalut, maka boleh-boleh aja. Sama hukumnya dengan orang junub. Ya. Wa hadhihi samaniyah muharrama ala dzatil haid, dan ini diharamkan bagi si haid, orang haid tadi, ya. Yang 8 tadi itu. Nah, adapun yang ya selanjutnya yang nomor 9 sampai nomor 10. Nah, ini buat lakinya yang haram. Ya, buat lakinya yang haram. Artinya kedua sisi, perempuan haram, lakinya haram. Apa tuh yang ke-8, yang ke-9? At-thalaq. Ya, haram bagi laki-laki mencerai si istri dalam keadaan haid. Ya, haram keadaan si suami menceraikan istri dalam keadaan tuh istri lagi haid. Ya, makanya tadi saya bilang yang nomor 9 sama 10 itu enggak berkaitan dengan orang haidnya, tapi orang yang enggak haid, yaitu suaminya. Ya, fayahrumu 'ala zauji, maka haram bagi seorang suami ya melakukan tolak in kanat, jikalau itu perempuan mautuatan, telah dijima. Ya. Jadi kalau belum dijima sama sekali diceraikan enggak apa-apa. Ya. Walaupun lagi haid. Wa amkan habluha, wa amkan hablaha, dan memungkinkan adanya itu perempuan ya sudah hamil, nggak boleh juga. Ya, dosa. Jadi yang dosa siapa nih? Suaminya.
Ya, jadi yang dosa bukan istrinya, istri kan dicerai. Walam tabdul lahu malan, dan si perempuan belum mengasih harta fi muqabilihi, ya, untuk mengembalikan hartanya si suami. Ya. Jadi kalau seandainya si perempuan sudah ngasih harta buat suaminya, terus suaminya nyeraiin, itu sudah halal. Ini nanti jatuhnya khulu, ya, di mana si istri minta cerai kepada suami, lantas suami minta syarat, kalau ente mau aneh ceraiin, balikin mahar aneh. Nah, ketika si istri sudah balikin maharnya, diceraiin kapan aja boleh. Yang terakhir, walam takun hamilan minhu, dan si, ya, istri itu belum hamil atau melahirkan anak dari si laki-laki tadi. Itu, ya. Yang ke-9, yang ke-10 yang ke-10 istimta. Ini nggak boleh, ya, bagi si haid, orang yang sedang haid atau suaminya bersenang-senang bima baina surratihi, dengan apa saja yang berada di antara pusar warokbatihi dan dengkulnya, baik binadzorin. Nah, ini dia, baik dengan cara memandang, ya, baik dengan cara memandang, ya, aulam sin, atau menyentuh, bisyahwatin, dengan syahwatnya, bila hail, tanpa penghalang, fayahrum ala zauji aidon, haram buat suami doang, istri enggak. Itu, ya. Wa yastamirru tahrimul madzurat, dan terus berjalan keharaman itu yang disebutkan tadi, ila antaktasila, sampai itu perempuan mandi atau bertayamum, illa shaum, kecuali puasa, wa tawaf, dan tawaf, fayahillani bil inqita, maka itu halal hanya sebab terhentinya darah haid tadi, ya. Jadi kalau misalnya orang masih haid, ya, boleh gak megang Quran? Nggak boleh. Kalau udah suci dari haid, nggak boleh. Sampai kapan bolehnya? Sampai mandi. Ya, perempuan udah bersih dari haid, boleh gak ke masjid? Nggak boleh. Sampai kapan? Sampai mandi. Jadi batas tuh perempuan itu nggak boleh sampai mandi. Nah, kecuali puasa ame tawaf. Puasa orang perempuan misal kata jam 5 nih baru suci, ya, masuk subuh, ya, belum mandi, boleh nggak puasa? Boleh, gitu. Jadi kalau puasa sama tawaf itu yang penting sudah terputus darahnya, walaupun belum mandi, gitu, ya. Nah, ini yang terakhir, wa misluhat taharah biniyati ta'abbud allati hiyal muharram. Nah, ini yang diharamkan, ya, bagi orang yang haid juga adalah bersuci dengan niat ibadah yang mana itu diharamkan. Nah, ini dia. Karena Ustaz, hukumnya perempuan lagi haid wudu apa? Haram. Hukumnya perempuan, ya, mandi wajib masih haid apa? Haram. Kenapa? Karena dia itu tala'ub bil ibadah, ya, bermain-main dengan ibadah. Karena kalau perempuan lagi haid wudu, sah nggak wudunya? Nggak sah. Ngapain dia wudu? Gitu. Buang-buang air aja kan, gitu. Kecuali dia cuci muka, cuci tangan, pala, sama kaki. Tanpa niat wudu ibadah boleh. Tapi kalau dia niat ibadah nggak boleh. Itu sama hukumnya kayak orang belum wudu melakukan sholat. Apa hukumnya orang belum wudu sholat? Pahala? Haram. Ya. Ente lagi sholat, di tengah sholat ente kentut. Setelah kentut, ente terusin sholat ente. Nanggung haram. Ya. Apa yang kita kira itu ibadah, ternyata bukan ibadah, ya. Nah, ini yang ke-11. Makanya tadi katakan di matannya ada 10, di syarahnya ada 11, ya. Jadi tambahan dari pensyarah di sini yang tidak dibolehkan diantaranya bersuci baik mandi maupun wudu dengan niat ibadah. Fa innaha tuhramu 'alaiha qablahu aido. Ya, karena sungguh itu diharamkan juga, ya, atas si perempuan tadi sebelumnya, wa tahillu laha ba'dah, dan halal bagi itu perempuan setelah mandinya atau setelah haidnya, walau qoblal ghusli, meskipun sebelum dia mandi, kama huwa dhahir, ya. Jadi kalau misalnya perempuan lagi haid, ya, sebelum darahnya berhenti nggak boleh wudu. Makanya ada yang bilang tuh, Ustadz, kan katanya ada mandi wiladah, ya. Kan mandi ada 3, ya. Mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah. Apa sih mandi wiladah? Nah, ini dia.
Mandi wiladah itu kata orang mandi melahirkan. Betul. Tapi bukannya udah ada mandi haid, mandi apa? Mandi nifas. Terus mandi wiladahnya kapan? Ada yang bilang habis lahiran terus mandi wiladah. Nah, bukan wiladah. Habis lahiran kalau seandainya tidak mengeluarkan darah sama sekali, nggak ada nifas, itu namanya wiladah. Lahiran yang kagak ngeluarin darah, itu namanya wiladah. Tapi kalau misalnya lahiran yang mengeluarkan darah bakal sampai 40 hari, setelah 40 hari baru wajib mandi apa? Nifas. Jadi nggak ada 2 mandi dalam satu kejadian tadi. Ya, jadi ketika misalnya lahir, ya, kemudian itu anaknya kering, dalam artian nggak banyak mengeluarkan darah, bahkan nggak ada darah nifas, maka mandi setelah itu namanya mandi wiladah. Gitu. Adapun kalau misalnya keluar darah, bahkan saya berhari-hari, bahkan sampai 40 hari, namanya mandi apa ya? Nifas, ya, gitu ya. Jadi jangan keder lagi, jangan ada 2 mandi, mandi wiladah juga, mandi nifas juga, itu diharamkan. Tadi dikatakan ya, karena orang yang masih nifas haram melakukan toharoh dengan niat ibadah. Tuh. Wa kama yuhramu talaqul haid yuhramu aidan talaqu man yumkin habluha fit tuhri jami'iha fihi aw fil haid alladhi qablahu illam tabdullahu fi muqabili mala. Ya, sama juga tuh di kias, ya, sebagaimana diharamkan tolaknya orang haid, diharamkan pula tolak orang yang mungkin dia itu dalam kondisi hamil tuh ya. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi pelajarannya tadi ya. Artinya Islam itu bukan sekedar mengerjakan, tapi Islam itu juga menyuruh kita meninggalkan. Sekarang saya mau tanya, lebih enak mana? Ngerjain ibadah yang mengerjakan apa yang meninggalkan? Hah? Mengerjakan apa meninggalkan? Meninggalkan. Ya, baik. Banyak gak orang yang gak puasa? Padahal puasa itu apa? Meninggalkan apa mengerjakan? Ya, bener gak? Puasa itu mengerjakan apa meninggalkan? Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan, ya kan? Berarti ibadah puasa itu bukan ibadah mengerjakan. Nggak ada orang ibadah gerakannya nggak ada, bener gak? Orang kalau sholat takbir, ruku, diri, sujud, kan gerakan, mengerjakan. Nah kalau puasa apa? Meninggalkan, nggak ada kerjaannya. Orang puasa dari subuh begini aja gitu, sampai maghrib gitu. Sah nggak puasanya? Karena ibadah puasa ibadah apa tadi? Saya mau tanya, lebih berat mana? Mengerjakan apa meninggalkan? Ayo. Hah? Lebih berat mana ibadah mengerjakan apa meninggalkan? Secara zahir nih, lebih berat mengerjakan. Kalau mengerjakan kena ongkos. Iya. Ngerjain kena apa? Ongkos. Minimal banget tenaga dah. Orang pengen sholat ke masjid, butuh motor gak? Butuh kalau masjidnya jauh. Kudu beli baju gak? Kudu beli baju. Orang kalau puasa telanjang boleh gak dari pagi sampai maghrib? Hah? Boleh gak? Orang puasa dari subuh sampai maghrib telanjang gitu, boleh gak? Sah gak puasanya? Orang sholat pakai beli baju gak? Pakai. Jadi lebih berat mana kira-kira? Harusnya kan yang ngerjain kan? Ya. Tapi kenapa banyak orang udah dikasih ibadah ninggalin tapi masih ngelanggar? Padahal ibadah ninggalin tuh nggak pakai modal. Itu. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu. Jadi kalau urusan hawa nafsu memang unik hadirin. Sejak diciptakan Allah, nafsu itu nggak pernah nurut. Ya, nafsu nggak pernah. Ini contoh. Lagi pacaran. Nih cerita dosa lah ya, lagi pacaran. Maaf ya. Jalan pegangan tangan halal apa haram? Haram. Ya, boncengan terus ada pelukan di belakang halal apa haram? Haram. Tuh lagi pacaran, ya, kagak disuruh dikerjain. Pegang tangannya jalan kemana ketakut hilang. Ya. Naik motor berdua Satria F lagi.
F-nya FU lagi. Ya kan? No FU, no I love you. Yes. Itu pas lagi naik motor pelukan. Coba pas udah nikah, coba ya jalan pas nikah nih. Lakunya di depan jauh banget tuh. Bini di belakang. Kagak dipegang tangannya. Dulu aja pas masih pacaran. Pegang. Naik motor tuh kan. Dulu masih pacaran dipeluk. Udah kawin pegangan belakang, besi belakang kan. Saya mau tanya, yang bikin begitu siapa kerjaannya? Hawa. Makanya maaf, serbu maaf ya. Kalau ada orang bilang, Ustaz, saya kalau nggak sama dia saya mati dah. Cerita gitu. Cerita gitu. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita kawin lari? Saya bilang nggak boleh, izin orang tua nggak boleh, si perempuan nikah tanpa wali. Habis Ustaz, orang tuanya nggak setuju mana? Aneh nggak bisa hidup tanpa dia. Cerita. Hawa nafsu tuh. Pas kawin nggak lama cerai tuh, katanya nggak bisa hidup tanpa dia. Cerai buktinya. Paham nggak maksudnya? Ini jangan ketipu hadirin sama hawa nafsu. Ya, gitu. Tuh kenceng datang. Jangan. Ya. Jadi mau tahu nggak yang kita kerjain nafsu apa bukan? Lihat aja pas sudah nikah. Maka yang namanya nafsu tuh yang haram-haram giro. Seneng. Nggak diundang dateng. Coba lihat pamilis ada nggak undangannya pamilis? Kagak ada undangannya. Ya, konser-konser ada nggak undangannya? Kagak ada. Kita malah nyari nih di IG mana udah buka belum begitu. Tapi kalau yang namanya ngaji udah di japri atu-atu. Rizky, emang masih lama Ki? Guru udah Allah mah tahu guru kata Allah mah tahu. Udah di japri atu-atu, ditanyain kemana nih Kamal? Kamal kemarin ngaji, Pajar juga ngaji masya Allah. Udah tanyain. Datang nggak? Ente ngelihat majelis Nurul Mustafa rame gak? Rame. Tapi ame yang nggak ngaji rame yang mana? Coba ganti Nurul Mustafa ganti Seleng gitu misalnya gitu. Itu masjid Nurul Mustafa yang di Cilodong gitu. Kalau yang ngisi Seleng misalnya gitu, sampai mana tuh kira-kira? Banyak. Ya. Jelas ya? Hati-hati ya, ame hawa nafsu tuh ya. Ya, banyak orang ketipu gara-gara hawa nafsu tuh. Apalagi yang udah kawin nih, nauzubillah nih ngingetin ya. Bini kalau lagi head jangan diterjaki. Pindahin jangan diterjak gitu ya. Kenapa? Banyak kasus orang punya anak nauzubillah min dzalik kurang ya, kurang sehat, kurang sempurna gara-gara berhubungan ketika head. Tuh ya, hati ya. Tuh, nauzubillah min dzalik tuh ya. Jauhi ya. Nah, makanya kalau ditanya, Ustadz, saya kan lagi head nih, boleh nggak saya wudhu? Nggak boleh. Oh, harus boleh dong. Lah gimana ceritanya? Harus boleh. Itu namanya hawa ya. Makanya setan hawa nafsu itu pinter ya. Dia itu ngelabuhin kita dari perbuatan yang baik jadi nggak baik. Ibadah bagus, tapi kalau ibadahnya nggak pakai ilmu jadi nggak. Baca Quran bagus gak? Tapi kalau baca Quran pakai speaker depan orang yang lagi tidur, gimana kira-kira? Pahala apa dosa? Dosa. Ziarah bagus gak ziarah? Tapi kalau ziarah nih bini lakinya ditinggal di rumah, belum dimasakin, belum diurusin, bangun-bangun bininya nanya, mana neng? Ini lagi di luar Batang gitu. Dosa nggak? Dosa. Begitupun suami, bantu orang bagus, tapi janda dikasih subsidi, istri sendiri kagak dikasih, nah makan. Yeah.
Sama janda rajin dah bang, TF dong bang, TF gocap, TF cepet. Sama bininya bang, duit bang, sederhana deh, sederhana, sederhana. Giliran sama janda diajak makan restoran, giliran bini aja nasi putih doang sama kecap tuh. Ya Allah, ini ya jangan sampai kita salah, itu kerjaannya hawa nafsu. Makanya kata Imam Al-Ghazali ya, kata guru-guru kita juga, itu ya amalan yang dikerjakan bukan karena Allah pasti akan rusak ya. Sebagaimana kata guru kita ya, Kiai Yusuf Muhammad, orang sholat Jumat sama sholat Id, saya mau tanya ya, kalau wajib sama sunnah menang mana? Menang wajib dong ya. Puasa Ramadan sama puasa Kamis menang mana? Puasa Ramadan. Tapi kenapa orang yang namanya ibadah sunnah itu lebih rajin ketimbang ibadah wajib? Sholat tarawih wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi ente bisa lihat malam pertama sholat tarawih rame nggak? Rame. Ya. Ente lihat bagaimana sholat Jumat, wajib nggak Jumat? Rame nggak? Rame. Kapan ramenya? Udah qomat. Sholat Idul Fitri, Idul Adha sunnah, belum qomat udah pada ngumpul. Bener gak? Sholat Jumat wajib, udah azan belum kumpul. Lebih semangat ngerjain apa tuh? Ibadah sunnah ya. Makanya ya saya ingetin buat teman-teman yang rekeningnya duitnya udah banyak ya. Mudah-mudahan sih udah ada nih ya. Yang rekeningnya di atas 100 juta. Itu wajib kena zakat ya, kena zakat. Tapi ada orang lebih demen yang sunnah-sunnah sedekah padahal zakatnya belum dibayar. Lebih senang ya ziarah ya padahal ngajinya ditinggal. Ada orang ninggalin ngaji gara-gara ziarah. Yang bener ngaji dulu baru ziarah. Jadi dua-duanya kita kerjain, yang wajib kita kerjain, yang sunnah kita kerjain. Hati-hati ya tuh. Jadi tadi kembali lagi saya mengingatkan buat teman-teman, buat diri saya pribadi ya, amalan kalau dikerjakan bukan karena Allah pasti rusak tuh. Rusaknya gara-gara hawa nafsu ya. Nah ini bulan Maulid, bulannya Sayyidina Muhammad, bulan kelahirannya baginda Rasul. Nah ini momentum kita biar kita semakin cinta dengan Rasul. Ayo kita sama-sama kenalin Rasulullah ya. Insya Allah besok malam Rabu saya khususkan di bulan Maulid ini kita akan baca tentang Sama'il Nabi. Cuman dari kitab Ihya. Jadi kitab Ihya ada satu bab, satu kitab khusus tentang ya bagaimana adab-adabnya Rasulullah. Ya mudah-mudahan para jamaah bisa hadir. Yang nggak bisa hadir bisa menonton di mana? SCTV katanya ya. Boleh, baik, boleh nanya silakan.